Selamat malam untuk kelas KAS 18.2 ya. KAS 18.2 materinya perpajakan ya. Ini nanti KAS KAP 18.2 ya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas akuntansi piutang. Kemarin materinya di akuntansi kas ya. Akuntansi kas setara kas ya. Kas dan setara kas. Nah, sekarang di sini kita akan masuk di akuntansi piutang. Piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang diterima dalam bentuk kas piutang ya. Biasanya digolongkan dalam kelompok piutang usaha dan piutang luar usaha ya. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada hubungannya dengan hubungan istimewa ya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak atau melalui penetapan harga transfer ya. Nah, berikutnya piutang usaha. Piutang usaha terjadi akibat transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan ya. Syarat penghapusan piutang dapat ditagih undang-undang ya. Ini undang-undangnya ada beberapa undang-undang. Berikutnya untuk piutang ya. Di sini untuk jenis usaha tertentu seperti bank, sewa dengan hak opsi, cadangan ya, untuk asuransi dan kad. Biasanya reklame, ini reklame untuk pertambangan ditentukan ada pajak undang-undang ya, PPh 9. Terus untuk memperkenalkan adanya pembentukan penyisihan yaitu cadangan piutang tak tertagih. Contoh, PT ABC menjual barang secara kredit sebesar 5 juta belum termasuk PPN ya. Pada tanggal 10 Februari PT ABC telah dikukuhkan sebagai PKP, sistem pencatatan persediaan perpetual, di mana HPP adalah 3.500.000. Nah, untuk pembukuannya Anda perhatikan di sini tanggal 10 kan tadi 5.500.000 ya, piutang pada PPN keluaran ya, 5.500.000, PPN keluarannya 500, penjualan 5 juta. HPP-nya 3.500.000 pada persediaan ya. Di sini sudah diketahui HPP 3,5 ya. Terus barang secara kredit 5 juta. Nah, jika belum dikukuhkan sebagai PKP, maka piutang usaha pada penjualan 5 juta, HPP pada persediaan 3,5 ya. Nih. Contoh, untuk WP yang belum dikukuhkan sebagai PKP, PPN masukkan,
tetap dikenakan tetapi tidak dapat dikreditkan, sehingga PPN masuknya tidak dikukuhkan sebagai PPN masukan ya, tetapi sebagai harga perolehan barang yang dibeli. Nah, berikutnya ada contoh lagi. Tanggal 10 PT XYZ menjual barang 10 juta, PPN 10%. Ya, perhatikan di sini dia menjual barang 10 juta, PPN 10%. Maka karena 10% ya, ini tunai 10% kan 1 juta. Maka PPN 1 juta, penjualan 10 juta, maka kasnya 11 juta ya. Jadi ini kenapa 11 juta? Karena tadi penjualannya kan 10 juta, PPN-nya 1 juta 10%, maka kasnya 11 ya. Hari kemudian ya, 2 hari kemudian barang yang dijual senilai 2 juta dikembalikan, maka retur penjualan 2 juta, PPN keluaran 200, kasnya 2 juta 200 ya. Dikembalikan, tadi kembalikan sama PPN-nya 10% ya. Ini nomor 3, pada tanggal 6 PT Tangan Nada menghapuskan piutang terhadap salah satu debitur ya. Adapun syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, ini piutang yang dihapus 10 juta ya, maka beban piutang tak tertagih pada piutang ya. Piutangnya sebelah kredit karena harus 0 ya. Nah, ini piutang di luar usaha. Coba Anda perhatikan dulu piutang di luar usaha. Piutang tidak hanya karena penjualan barang atau jasa ya, sering pula piutang timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, atau klaim atau asuransi atau restitusi pajak ya, royalti dan sebagainya. Apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, piutang-piutang dapat digolongkan sebagai aset lancar ya. Jika ternyata penagihannya dilakukan lebih dari 1 tahun, sebaiknya digolongkan sebagai aset lain ya. Ini nah, ini Anda baca dulu yang slide ke-11. Nah, sekarang untuk piutang ya dalam hubungan istimewa, di mana piutang dalam hubungan ini merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa ya. 1. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha. Contoh seperti sewa, ada asuransi, ada listrik, penjualan harta tetap ya, seperti mesin di mana pengeluaran ditagih kepada pihak yang pihak penjualnya ya. Nah, ini yang dinamakan piutang dalam hubungan istimewa. Berikutnya ada piutang dalam hubungan istimewa, ada peminjaman dana dan ada transaksi penyerahan barang. Misal seorang pengusaha memberi gaji kepada anaknya sendiri 1.500.000 per bulan. Jika upah seorang tukang las dengan keahlian yang hampir sama itu 750. Nah, selisihnya harus dianggap sebagai pembayaran dividen ya. Ada yang istilahnya pembayaran dividen terselubung ya. Menurut Undang-Undang Pasal 18 itu dianggap apabila ini ya,
wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung ya. Paling rendah 20% dari wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lain atau lebih ya. Ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ya dalam garis keturunan. Nah ini banyak sekali ya untuk hubungan istimewa. Nah sekarang untuk nilai piutang, nilai saldo piutang yang tercantum dalam neraca adalah piutang neto ya. Pak ini iki sampai jam setengah songo huruf 100% dipateni. Oh masa apa komputer dipateni gak apa-apa jalan terus. Berarti anak lo rutin kok sendiri ya Pak Abid. Berarti siswane absennya sesuk ngono ora apa-apa ya? Oh. Oh no. Berarti masa urung sampai 100% wis iso absen. Oh ya. Nah, berikutnya untuk nilai piutang di dalam neraca. Jadi metode penghapusan piutang yang diperkenalkan dalam perpajakan adalah metode langsung ya, sedangkan dalam akuntansi metode cadangan ya ini. Nah, untuk hari ini saya hanya menerangkan dulu teori-teorinya akuntansi perpajakan ya. Baru nanti minggu depan kita masuk di dalam soal-soal ya yang lebih jelas.
Oh ya, terima kasih Pak. Nunggu suwi. Gimana Mas Pertama. waktunya Pak? Udah Pak? Hah? Udah fix? Belum. Ya, cukup ya, cukup.
saya ulangi lagi untuk materinya di sini kita di pertemuan ketiga yaitu piutang ya. Jadi piutang tapi yang berhubungan dengan pajak ya, perpajakan. Nah, di sini ada beberapa teori, ada soal ya, contoh soal. Minggu depan saya jelaskan lebih ya, yang lebih jelas. Hari ini tidak ada tugas ya. Ada pertanyaan? Kalau nanti ada pertanyaan bisa dilihat atau lewat WA, nggak apa-apa ya. Ya, saya akhiri perjumpaan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya. Selamat malam, terima kasih.